Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan seorang anggota sniper yang ditugaskan untuk menjaga pipa minyak antar negara yang selalu diusik para pemberontak lokal dan mengharuskannya mati-matian mengusir para pemberontak tersebut. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan kedatangan sekelompok anggota pemberontak di tepi pantai yang berniat akan mengeksekusi mati beberapa orang tawanan dari negara Amerika. Ternyata keberadaan mereka telah lebih dahulu diketahui satuan anggota sniper yang telah bersiap di posisinya masing-masing, yang dipimpin Mayor Miller, Brandon, dan beberapa anggota lainnya. Saat orang-orang tersebut akan mengeksekusi tawanan, Mayor Miller memerintahkan Brandon untuk menembak orang yang akan mengeksekusinya, karena Brandon yang memiliki posisi yang sangat strategis untuk melumpuhkannya. Akan tetapi Brandon tidak tega menembak sebab yang akan mengeksekusi seorang anak kecil. Dengan sedikit kesal, Mayor Miller menyuruh anggota yang lain untuk menembaknya. Karena kurang fokus dan ditambah lagi kemampuannya di bawah Brandon, anggota tersebut gagal menembaknya yang membuat mereka ketahuan. Keesokan harinya, Brandon dan beberapa anggota sniper terlihat bersantai merayakan keberhasilan mereka pada misi kemarin. Dalam perbincangan tersebut, salah seorang anggota sniper menyinggung kalau Brandon hanya seorang sniper amatiran yang membuatnya sedikit tersinggung dan memilih untuk pergi menyendiri. Di saat itu, Brandon tak sengaja melihat mantan pacarnya yang bernama Robin Slater dan menghampirinya. Saat mereka sedang ngobrol bernostalgia tentang masa lalu mereka, di tempat lain terlihat seorang sniper yang menuju ke sebuah bangunan berniat akan membunuh Brandon. Ternyata dalam aksinya tersebut telah diketahui seorang yang bernama Bickwell, teman baik ayah Brandon, dan segera membunuhnya. Bidwell pun menemui Brandon dan mengatakan kalau dia sekarang sedang diincar untuk dibunuh dengan imbalan yang cukup besar. Usut punya usut, Bidwell berasumsi gara-gara kegagalan misi kemarin saat Brandon tidak mau menembak target yang diperintahkan Mayor Miller. Tak lama kemudian, Brandon dan Bidwell menemui Kolonel untuk membahas misi yang akan direncanakan mereka. Misi tersebut adalah menjaga dan mengamankan pipa minyak dan gas yang berada di Georgia antar negara, karena sering terjadi penyerangan di berbagai tempat dengan beberapa kelompok pemberontak. Pada misi kali ini, Brandon dipimpin mantan pacarnya Robin. Mereka langsung menyusun strategi di mana titik-titik yang harus mereka amankan terlebih dahulu. Keesokan harinya, seluruh tim sniper bersiap melakukan penerbangan ke Georgia yang kebetulan bertepatan dengan seorang inspektor yang bernama Transjordan melewati tempat perjalanan mereka. Ternyata di tempat lain para pemberontak telah berada di sana tanpa mereka sadari. Para pemberontak tersebut dipimpin seorang yang bernama Gazakov, mantan tentara yang berlatih di Inggris. Saat rombongan melewati jalan tersebut, tiba-tiba anggota Gazakov menembak yang membuat satu mobil terpental dan membuat beberapa orang tewas. Di posisi lain, Brandon dan rekannya segera menembak ke arah persembunyian pemberontak. Akan tetapi, dua orang sahabat Brandon berhasil ditembak anggota pemberontak. Karena posisi mereka terjepit, komandan militer yang memantau dari pusat kendali segera mengirim pesawat tanpa awak dan menembak ke arah para pemberontak yang menyerang mereka.
Para anggota sniper segera ke lokasi tempat penyerangan dan hanya menemukan selongsong peluru pemberontak yang kabur. Sampai di markas Georgia, Brandon mengatakan pada komandan Georgia kalau para pemberontak mengetahui posisi koordinat mereka. Padahal tempat mereka bersembunyi takkan mungkin diketahui oleh para pemberontak. Brandon meyakini kalau anggota pemberontak memiliki alat canggih yang mengetahui pergerakan mereka. Forget who you're talking to? Americans, there's only one you. Loaded with a Marine and a U.S. airman. I am forget. Stand down! Merasa kalau Brandon terlalu mengada-ngada, Mayor Miller menugaskan Brandon ke jalur pipa lain di sebuah pegunungan Kaukasus. Brandon segera ke tempat pos penjagaan di sana yang dibantu seseorang yang bernama Sajid untuk bergabung dengan tentara di sana yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Maskos yang ternyata juga teman lama ayah Brandon, sama-sama seorang sniper dari Uni Soviet. Setiba di tempat pengamanan, tiba-tiba Brandon diserang anggota Maskov karena tidak mengetahui siapa Brandon. Maskov segera melerainya dan mengatakan kalau dia adalah Brandon, seorang sniper dari Amerika yang ditugaskan untuk menjaga pipa di pegunungan. Di sana, Brandon menceritakan alasannya bergabung dengan tim pengamanan Maskov. Tak lama kemudian, Maskov, Brandon dan seluruh anggotanya berpatroli ke jalur pipa gas dan minyak. Dalam perjalanan, mereka mempergoki beberapa orang anggota pemberontak yang sedang mencuri di sebuah tower pipa minyak. Saat Maskov akan menembak salah seorang dari mereka, Brandon berinisiatif untuk menangkap mereka agar bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Maskov pun menyetujui dan menyuruh Brandon untuk menangkap mereka. Akan tetapi mereka terpaksa menembak karena salah seorang pemberontak terlihat akan menembakkan senjata kepada Brandon. Pada malam harinya, Maskov bercerita kepada Brandon kalau dulu dia pernah melakukan kesalahan besar saat bertugas mengamankan para tentara di wilayah perperangan. Saat itu, Maskov dan timnya melihat seorang anak kecil menghampiri para tentara yang sedang beristirahat sambil menyembunyikan sesuatu di dalam jaketnya. Teman-teman Maskov memerintahkan agar Maskov segera menembak anak tersebut. Akan tetapi, jiwa kemanusiaan Maskov hadir dan mengatakan kalau anak kecil tersebut hanya menyembunyikan makanan dan tidak perlu membunuhnya. Ternyata anak kecil yang berumur 10 tahun tersebut membawa sebuah bom dan meledakkannya di kerumunan para tentara yang sedang beristirahat. Sebab itu, Maskov menyarankan agar Brandon sedikit mengenyampingkan jiwa kemanusiaannya saat dalam perperangan. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Keesokan harinya, seluruh tim mempersiapkan diri untuk menghadapi para tentara pemberontak yang diketahui akan menyelamatkan tentara yang ditangkap di tower pipa minyak kemarin. Mereka segera mencari posisi masing-masing untuk menghadapi mereka. Tidak berselang lama, salah seorang anggota Maskov ditembak dari kejauhan yang berada di atas menara pengintaian. Brandon segera bergerak cepat mencari penembak tersebut dan berhasil membunuhnya. Akan tetapi, dari arah berlawanan, pasukan berdatangan berhasil mengepung tempat persembunyian dan membunuh seluruh anggota tim Maskov. Dan menyelamatkan tawanan pemberontak. Ternyata para pemberontak juga berhasil menawan Maskov dan ternyata Sajid mata-mata dari pemberontak yang tentunya memberitahu tempat persembunyian tim Maskov. Saat Maskov akan dipenggal para tentara pemberontak, Brandon langsung menunjukkan aksinya yang berhasil membuat para pemberontak di sana dan berhasil membunuh mereka semua dengan teknik sniper yang sempurna.
Dari keadaan tersebut, Brandon banyak mendapat pelajaran bersama Moskov. Moskov segera memerintahkan untuk kembali ke pangkalan agar segera bertugas menjalankan misi selanjutnya. Sesampai di markas, Brandon diperintahkan menemui seseorang yang bernama Marlene untuk dipertemukan dengan Gazakov. Akan tetapi, Brandon harus membawa abu saudara Gazakov yang telah tewas beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, Brandon diberi waktu komandan militer 38 jam untuk menyelesaikan misinya. Keesokan paginya, Brandon dan Marlene segera berangkat berjalan kaki menuju tempat Gazakov melewati pegunungan. Brandon dan Marlene berhasil bertemu dengan Gazakov dan seluruh pasukannya. Brandon segera memberikan abu saudara Gazakov yang telah tewas. Di sana, Brandon menanyakan pada Gazakov bagaimana cara dia mengetahui koordinat para tentara Amerika yang bersembunyi dari pantauan mereka. Tentu saja, Gazakov sangat marah dan tidak memberitahu pada Brandon. Akan tetapi, Brandon melihat salah seorang anggota Gazakov memakai sebuah alat satelit di tangannya dan meyakini kalau alat tersebut yang digunakan agar mengetahui posisinya di mana. Saat Gazakov memukul Marlene dan akan membunuh Brandon, komandan yang terus melihat pergerakan Brandon dan Gazakov segera menembak anggota Gazakov dengan rudal pesawat tanpa awak. Yang membuat mereka segera melarikan diri. Marlene dan Brandon segera kembali ke markas Georgia dan bertemu dengan komandan tentara Georgia, Robin, dan komandan Miller. Di sana, Brandon memberitahu kalau pergerakan mereka selama ini diketahui oleh pemberontak dengan menggunakan alat canggih yang terhubung dengan satelit dan menghack drone pengintai yang selama ini kita gunakan. Akan tetapi, Robin dan komandan Georgia tidak mempercayai kalau Gazakov memiliki alat secanggih itu dan meminta agar Brandon tidak bertindak terlalu berani menghadapi Gazakov. Brandon sedikit agak kesal karena tidak ada satupun yang mempercayainya. Tidak berselang lama, komandan militer menghubungi Brandon dan seluruh anggotanya agar jangan pernah bekerja tanpa perintah darinya. Brandon juga memberitahu komandan militer permasalahan yang ditemukannya saat dengan Gazakov. Akan tetapi, sama saja komandan juga tidak mempercayai omongan Brandon dan menugaskan untuk melakukan tugas sesuai petunjuk darinya. Keesokan harinya, Brandon dan timnya serta tentara Georgia pergi ke sebuah pegunungan Kutaisi, di mana ternyata Gazakov dan para tentaranya bersembunyi di sana. Dan benar saja, Gazakov dan tentaranya telah bersiap menanti kedatangan tim Brandon dan tentara Georgia. Tim sniper segera mencari posisi yang tidak mungkin terjangkau para tentara Gazakov, dan para tentara Georgia langsung menyisir desa tersebut untuk mencari keberadaan Gazakov dan anak buahnya. Tak lama kemudian, beberapa tentara Georgia berhasil ditembak anggota Gazakov. Mereka juga berhasil mengetahui posisi para sniper yang berada di atas bukit dengan alat canggih satelit yang digunakan. Mereka juga melukai Mayor Miller dan rekannya. Brandon yang baru tiba di dekatnya langsung memerintahkan agar jaket anti peluru yang diberikan militer Georgia secepatnya dilepas, karena Brandon meyakini alat yang digunakan tentara Georgia terhubung dengan rompi anti peluru tersebut. Mereka segera menyerang persembunyian Gazakov dan anggotanya. Akan tetapi, semua terlambat. Mereka telah berhasil melarikan diri. Brandon
kembali mengatakan satelit militer Georgia telah diretas oleh anggota Gazakov. Akan tetapi, Robin kembali bersikeras tidak mungkin itu terjadi. Di markas tentara Georgia, saat Brandon dan seluruh tim mempersiapkan persenjataan, tiba-tiba komandan militer datang dan mempertanyakan penyerangan di markas Gazakov. Mayor Miller mengatakan kalau kecurigaan Brandon selama ini benar adanya. Para pemberontak telah meretas drone militer Georgia, dan itu sebabnya di mana saja posisi para tentara dan sniper yang bersembunyi bisa dengan mudah diketahui mereka. Seluruh petinggi militer segera menyusun strategi untuk kembali menyerang Gazakov dan tentaranya, karena dari informasi para pemberontak Gazakov akan menyerang pangkalan minyak utama di Georgia. Ternyata tanpa mereka sadari, Gazakov dan anggotanya telah mengetahui pembicaraan mereka melalui alat canggih yang dimiliki Gazakov. Setelah mempersiapkan segalanya, Mayor Miller, Brandon, dan seluruh tim langsung berangkat ke tempat pangkalan utama sebelum Gazakov dan tentaranya sampai terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Brandon mengatakan pada Mayor Miller kalau dia merasa ini semua adalah jebakan, karena kita mengetahui kalau Gazakov dan tentaranya pasti telah menyusun rencana lain saat kita meninggalkan pos militer Georgia. Ditambah lagi kalau mereka tentu mengetahui pergerakan kita. Mayor Miller seketika sadar dan memerintahkan agar kembali ke markas. Turn it around! Ternyata memang benar kalau Gazakov dan seluruh anggotanya langsung menyerang markas militer Georgia, yang membuat Robin sadar perkataan Brandon benar selama ini. Tidak berselang lama, Brandon dan seluruh pasukan Mayor Miller datang dan pertempuran pun terjadi. Shaking hands with the devil, sir. Now murk those motherfuckers. Dari kedua kubu terlihat banyak yang menjadi korban. Akhirnya Brandon berhasil menembak Gazakov yang membuatnya tewas seketika. Fucking Muji. Still glass of wasted. Oh, fuck me. You okay, pal? Para anggota Gazakov yang tertinggal segera kabur melarikan diri dari markas militer Georgia. Keesokan harinya, Brandon dan seluruh anggota tim sniper kembali ke negaranya dan film pun berakhir. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.